Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur jika kami dipilih bukan karena kami sudah memasuki dan memiliki serta mencapai satu standar keluarga yang ideal, keluarga idaman, keluarga yang dimimpikan dan dicita-citakan oleh manusia di dunia ini. Kami tahu Tuhan bahwa seluruh firman Tuhan, khususnya dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru, kami melihat betapa lemahnya keluarga bapak-bapak pada mula bapak-bapak iman kami, mulai dari Adam, mulai dari Nuh, Abraham, sampai kepada Yakub yang akan kami bahas, dan khususnya kasus anaknya yang diperkosa oleh Pangeran Sikem. Anak yang bernama Dina, seorang perempuan, seorang anak perempuan satu-satunya yang terakhir. Dan kami percaya Tuhan bahwa Dina ini adalah anak perempuan yang dilahirkan karena Tuhan begitu mengasihi keluarga Yakub. Dan kami tahu bahwa Dina juga adalah anak yang terus dilindungi oleh keluarga ini karena perempuan satu-satunya. Tuhan pimpin kami akan belajar melihat kondisi keluarga ini sebelum dan sesudah terjadinya kasus yang begitu berat, prahara, dan musibah dalam keluarga ini. Tuhan didik kami supaya kami juga memiliki dasar iman dan kami tidak mengulangi apa yang terjadi kepada Yakub. Karena firman Tuhan dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kami. Dan khususnya Kristus yang sudah menebus dan yang sudah mengganti nama Yakub menjadi Israel setelah kejadian ini, yaitu di Betel. Dan disitulah engkau menyempurnakan keluarga ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu, ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita membuka Kejadian pasal 34 ya. Kejadian pasal 34 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Dina dan Sikem. Sikem itu pangeran ya. Anak konglomerat, seorang yang sangat kaya raya di daerah Sikem. Ya, ini mungkin seperti provinsi gitu ya. Kalau provinsi biasanya orang kaya itu kalau pemimpinnya gubernur gitu kan. Ini setingkat dengan orang-orang kaya zaman sekarang ya. Jadi dia bisa menyediakan banyak. Nanti kita akan melihat berapapun kamu minta uangnya, saya akan bayar. Nah itu Hemor, papanya Sikem itu berkata pada Abraham. Jadi jauh lebih kaya dari Abraham. Ditawar seperti itu. Maharnya itu, kamu minta berapa sih? Sampai ditantang seperti itu ya. Oke, Kejadian 34. Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Lea. Saudara, kenapa dijelaskan? Anak perempuan Lea. Yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi, pergi dengan satu antusias, ingin tahu dan tertarik. Nah, itu ada artinya attract. Jadi ada sesuatu magnet yang anak ini ingin ke sana. Mengunjungi siapa? Perempuan-perempuan negeri itu. Mungkin karena kecantikannya, model bajunya, fashionnya, Sitayam Fashion Week. Ya. Dan itu terjadi di zaman kita dan terus berlanjut. Yang kedua, ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya. Ya, dilarikannya dan diperkosanya. Nah, nanti kita akan bahas sebenarnya bukan arti diperkosa secara fisikal dalam arti dipaksa seperti itu, seperti orang memperkosa, bukan. Tapi ini ada hubungan pertemanan dan ada ketertarikan. Cuman Pangeran Hemor ini, Pangeran Sikem ya, anak Hemor ini melebihi etika dan melewati batas, akhirnya dia kebablasan dan terjadilah pemerkosaan yang tidak bisa dia tahan nafsunya. Ya. Oke, ayat 3. Saudara perhatikan, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. 3. Tetapi, nah kalau orang memperkosa itu biasanya ditinggal aja karena dia jahat kan. Nah ini Pangeran Sikem
hatinya terpaut, ya, tertarik sekali dengan anak Yakub ini, anak Lea. Ya, apakah cantiknya seperti apa? Saya percaya lebih cantik dari perempuan-perempuan di Sikem. Karena pangeran ini sudah lihat semua orang cantik di Sikem. Dan tidak ada yang bisa menggerakkan hatinya, tapi anak Yakub, Dina ini, begitu dilihat, langsung dia tertarik. Masih ingat dengan Raja Fir'aun dan raja-raja yang melihat kepada kecantikan yang pertama, Sarah, yang kedua, Ribka. Dan ini Dina. Jadi 3 perempuan ini cantiknya luar biasa. Ya, nanti kita di surga ketemu orang-orang. Luar biasa ya. Sarah itu kayak apa sih cantiknya? Sudah akan ketemu Sarah, ketemu Yakub, ketemu Adam kita. Nggak pernah mikir ya? Kita akan ketemu Nuh. Ya. Ketemu istri Nuh juga. Kayak apa istri Nuh? Ya. Saudara, kita bersuka cita kalau ingat surga gitu, aduh kayaknya nanti aja lah ceritanya gitu ya. Nah, saudara perhatikan di sini, tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Jadi ini artinya kebalik, saudara. Tertarik dulu, diperkosa, baru jatuh cinta. Orang kan jatuh cinta dulu, baru kawin. Itu yang benar. Ini enggak, diperkosa dulu, dipaksa dulu, baru dia jatuh cinta. Terikat hatinya. Ini namanya cinta terlarang, forbidden love. Ya, ada tandanya forbidden, dilarang masuk. Ya, itu di lalu lintas kan ada kan merah, putih, dilarang masuk. Dan dia melampaui batas. Tetapi terikat hatinya. Yang keempat, sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Nah, saudara perhatikan. Jadi mulai dari cuman perkenalan, terus kemudian dia dekat dan kemudian dimiliki dengan paksa, terus dia jatuh cinta, dan ujungnya adalah ingin jadi istrinya. Jadi ini tingkatan satu kedekatan yang akhirnya memuncak kepada pasangan hidup. Tapi caranya brengsek. Dan saya melihat banyak orang yang terjebak dalam hal seperti ini. Khususnya orang Kristen. Saya berkali-kali melihat orang-orang yang terjebak karena kasus-kasus seperti ini. Kenapa, saudara? Banyak hal yang kita akan pelajari di sini ya. Kita akan membahas nanti. Perhatikan baik-baik ya kepada papanya ya. Yang kelima, kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Jadi dia tahu. Dari mana dia tahu? Dari Dina. Dina mungkin pulang, nggak diceritakan nangis-nangis, nggak diceritakan bagaimana, pokoknya tahu aja. Ya, jadi ada penyesalan, ada rasa bersalah, wah bermacam-macam. Anak perempuan kan anak gadis, ini sekitar umur 15 tahun, 14 sampai 16 tahun. Di situ dikatakan, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Nah, perkataan Yakub mendiamkan soal itu, peristiwa itu, karena didiamkan, tidak selalu diam itu emas. Banyak orang katakan, diam ya, kalau ada masalah itu lebih baik diam. Itu adalah emas. Enggak, ini diam itu lumpur. Semakin masuk ke dalam dosa. Karena diam. Jadi kalau ada kasus, saudara jangan berdiam. Jangan flekmatik. Ada kasus-kasus yang kita berdiam dan sangat dibutuhkan diam. Tapi ada kasus seperti ini, saudara tidak boleh berdiam. Saudara mencari hikmat Tuhan dan harus secara tanggung jawab otoritas itu Yakub sepenuhnya bertanggung jawab dan dia lepaskan tanggung jawabnya dan dia mengulangi dosa Esau melepaskan hak kesulungan dan Yakub melepaskan hak kebapakannya kepada anaknya. Sama. Kasusnya sama. Kenapa bisa seperti ini? Karena itu adalah keluarga yang sudah rapuh rusak. Kita masih ingat, terjadi kasus-kasus masalah, khususnya yang terjadi dengan, masih ingat Yakub dengan Esau, Ribka mengajari supaya melarikan diri.
Dan itu masuk dalam pikiran Yakub. Dan waktu Yakub ada masalah, dia melarikan diri dengan cara apa? Lemparkan ke anaknya. Itu melarikan diri. Dan dia terdidik dari mamanya. Mamanya dari mama-mamanya. Mama-mamanya dari mama-mamanya. Jadi keluarga Abraham itu keluarga yang seperti itu. Penipu, pembohong. Dan suka mengucapkan hal-hal yang menutupi kenyataan. Dan itulah keluarga Bapak beriman kita. Saudara, kita seringkali berpikir keluarga idaman itu, keluarga begini, keluarga yang baik, yang kaya, itu yang mesra, romantis. Di Alkitab nggak ada. Nggak ada. Lihat keluarga semua di Alkitab, keluarga penuh dengan penderitaan. Dengan tantangan pergumulan. Nggak ada keluarga yang lancar. Oh, lancar. Nggak ada sama sekali. Ada nggak? Coba tunjukin saya. Mana keluarga lancar? Ayub? Nuh. Wah, keluarganya juga sama. Oke, kita lanjutkan. Saudara, saya bukan berarti saudara jadi pesimis ya. Kalau Yakub aja gitu, Pak, kita yang nggak apa-apa gitu. Bukan, saudara. Itu jadi pelajaran kita. Kita tidak boleh memakai kelemahan-kelemahan itu menjadi fondasi keluarga kita. Saudara harus hati-hati ini ya. Oh ya sudah kan Yakub kayak gitu ya, kita nggak apa-apa kayak gini. Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena standar kita standar Allah, bukan standar keluarga Yakub. Standar kita adalah standar kekudusan Allah. Dan Yakub dididik Tuhan supaya masuk dalam kekudusan Allah, dalam kebenaran Allah, dan bersekutu dengan Allah, dan dia kemudian mengubahkan namanya. Di dalam Kejadian 35, Yakub diubahkan namanya menjadi Israel setelah peristiwa Dina. Nah, saudara, penting sekali ini. Setelah kebejatan-kebejatan yang terjadi di dalam diri anak-anaknya, Yakub diubahkan dan diberi otoritas, kamu sekarang menjadi suku bangsa yang baru dan diberi nama Israel. Dan anak-anakmu menjadi suku bangsa yang mewakili kekudusan Allah. Dari anak-anak apa? Anak-anak brengsek semua. Satu sisi kita bersyukur, optimis. Kenapa? Kalau anak kita dalam kesalahan, dalam kelemahan, ya sama dengan anak Yakub. Optimis kan? Tapi waktu kita pesimis, kenapa pesimis? Karena Tuhan memberikan standar yang tidak bisa kita pakai dengan cara-cara seperti itu. Nah, kita kemudian harus menantikan anugerah Tuhan. Dan disitulah kenapa membutuhkan Kristus. Keluarga Yakub tidak membutuhkan nama baik, tidak membutuhkan kekayaan. Dia membutuhkan perubahan nama dari seorang Mesias. Waktu bertemu dengan dia, berkumpul dengan dia, dan dia diubahkan namanya menjadi Israel. Dan itu kuncinya di dalam nama Kristus. Bisa ngerti ya? Jadi keluarga kita itu diubahkan itu dengan satu nama dan tidak ada nama lain. Bukan karena kekayaan, karena apapun, bukan. Tapi karena Kristus yang bertahta dalam keluarga kita. Baru semua akan diubahkan. Kalau kamu nggak taat, kamu muter-muter 40 tahun dalam hidupmu nggak ketemu-ketemu. Tapi kalau kamu berserah dalam segala kesulitan, dan disitulah kuasa Allah itu menggerakkan seluruh dunia dan seluruh kejadian untuk menjadi Allah Tuhan dan mengangkat kita. Dan Yusuf akhirnya menjadi Perdana Menteri. Yakub akhirnya bisa berdamai dengan Esau. Dan Esau tunduk kepada Yakub. Itu nggak masuk akal. Padahal maunya mau bunuh adiknya, akhirnya menjadi tanda petik pelayan adiknya. Esau. Luar biasa itu ya. Oke, kita lanjutkan. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini, anak-anak ini sakit hati. Nah, dikatakan sakit hati apa? Tertusuk hatinya dan kehormatan. Saudara, itu kayak orang tuh nama baiknya itu dibusukkan. Mereka malu sekali. Dia jaga adiknya dari kecil, disayangi. Wah, digadang-gadang gitu kan. Diperkosa. Saudara bayangkan itu. Mereka sakit hati, mereka marah luar biasa. Dan karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub,
Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Dan betul-betul ini adalah crime, kejahatan. 8. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu. Hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kami memberikan kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil. Nah ini bahaya, saudara. Dan biarlah kita mengambil, mengawinkan. Berikanlah gadis-gadismu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami untuk kamu. Dan Tuhan sudah katakan, jangan mencemari perkawinan. Engkau bangsa yang kudus. Dan apa yang dikatakan oleh anak-anak mereka dan apa yang dikatakan oleh Yakub. Saudara, perhatikan. 10. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untukmu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas. Dan menetap di sini, jangan hiraukan lagi visi dari Tuhan tanah perjanjian. Nggak usah kamu di sini. Kamu bareng kami, kamu menjadi milik kami. Kami bersama-sama kita menjadi satu bangsa yang besar. Dan tawaran itu menggiurkan. Kenapa menggiurkan? Karena tanahnya begitu bagus sekali. Sikem. Dan apakah mereka tolak? Jawabannya tidak. Ini dosa Yakub juga. Setelah dosa Yakub apa? Menunda dan menikmati jauh dari kehendak Tuhan. Kejadian 31 ayat 3. Kita baca ya. Kejadian 31, pasal 31 ayat ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah. Jangan berhenti. Pulang. Kemana? Ke negeri nenek moyangmu. Dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Tapi yang terjadi apa? Yakub lupa. Dan ditambah dengan peristiwa itu, dia diikat oleh dosa itu. Jadi dosa itu mengikat, dan kemudian memperlambat, menunda janji-janji Tuhan yang akan dikenapi. Saudara, kita bersyukur kita bisa mengerti cerita ini. Ya. Jadi Yakub tidak langsung taat, tapi dia menunda. Oke, kita lanjutkan. Ayat yang ke-34 ya. Sorry, saya baca 33 18 supaya kita lengkap. Kejadian 33 ayat 18. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat di Sikem, di tanah Kanaan, lalu berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor. Jadi sudah ada hubungan ini. Saudara ngerti ini ya? Jadi Yakub dengan keluarga Hemor itu sudah ada hubungan dan sudah ada jual beli AJB. Rumah, tanah, dan semuanya. Jadi Dina ini itu sudah berhubungan keluarga ini dengan keluarganya Hemor. Jadi bukan nggak tahu apa-apa. Sudah ada hubungan. Ya, dikatakan di sini, kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel adalah Allah. Jadi dia menetap, nggak pergi lagi ke tanah perjanjian. Dan dia beli. Saudara, kenapa? Karena terpincut dengan tempat yang indah. Kita lanjutkan. Ayat yang ke-14 ya. Dari ayat 13 dulu. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor, ayahnya, dengan tipu muslihat. Ya. Mereka juga tidak marah, tapi mereka dengan tipu muslihat, dengan licik. Karena Sikem telah mencemari adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, dan mereka sudah berunding. Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, tidak dibaptis. Nah, kalau sekarang kita ke gereja sekarang ini, baptis dulu. Dan banyak orang kawin bukan Kristen, karena mau kawin, mau dibaptis, itu sama dengan pangeran Sikem. Hanya karena tujuan kawin, mau jadi Kristen, mau dibaptis. Saudara-saudara, tidak beda dengan
motivasi dari Sikem. Dan itu di hadapan Tuhan sangat memalukan. Oh, anak saya perlu sekolah. Aduh, supaya dapat beasiswa harus jadi orang Kristen, ini sekolah Kristen. Ya udah, nggak apa-apa, jadi Kristen aja. Kenapa? Supaya dapat beasiswa. Dan banyak seperti itu. Saudara pikir kelakuan sikap yang tidak etis seperti ini, yang tidak berkenan pada Tuhan, akhirnya menjadi sesuatu yang baik? Tidak mungkin. Sesuatu yang ditanam dengan kebusukan, buahnya kebusukan. Dan kenapa banyak orang Kristen akhirnya tinggalkan gereja? Karena awal motivasinya seperti itu semua. Karena ada keuntungan-keuntungan, ada tipu muslihat, dan kelicikan-kelicikan. Saudara-saudara ke gereja untuk apa? Saudara harus teliti sendiri. Saya juga jadi hamba Tuhan untuk apa? Saya kepingin jadi pendeta, kenapa? Oh, bisa terkenal kayak pendeta itu, bisa kayak pendeta itu. Saya ngomong, masuk neraka kamu. Kalau mau jadi pendeta seperti itu, kamu masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada motivasi menjadi pendeta karena hal seperti itu. Kenapa kamu ingin jadi pendeta? Mau mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Nah, itu benar. Jadilah pendeta kamu. Dan itulah motivasi yang tidak murni. Nah, surah ayat 15. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami. Dan yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kenapa disunat? Saudara, licik sekali mereka. Karena laki-laki kalau disunat, kesakitan. Betul ya? Bayangkan alat kelaminnya disunat, terus kemudian mau lari gimana? Nggak bisa. Mau perang gimana? Nggak bisa. Mau perang, ada. Bayangin bisa. Dan anak-anak Yakub itu licik sekali. Oh, tak bunuh kamu, tapi cari gimana? Sunat dulu, sunat dulu. Saudara, memakai kerohanian untuk kepentingan dan untuk tanda petik membalas dendam, saudara, itu pekerjaan sama dengan iblis. Sama dengan setan. Kebaikan-kebaikan, rohani-rohani semuanya diperuntukkan untuk apa? Mencapai keuntungan-keuntungan untuk membalas dendam dan melakukan semua. Bukan motivasi untuk memuliakan Tuhan, untuk gengsi saya, untuk harga diri saya. Saudara, kita menjadikan seluruh iman kita runtuh. Dan seumur hidup kita, engkau tidak akan bisa menjadi teladan bagi Tuhan. Dan di depan orang-orang Kristen. Engkau runtuh semua. Nggak bisa. Dan engkau tidak akan bisa bangun dari nama baikmu. Dan saya sudah melihat hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Yang dulunya dipuja-puja, begitu jatuh. Saudara, jadi hinaan semuanya. Ya. Oke, kita lanjutkan, saudara. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kami akan menjadi satu bangsa. Dan kita semua menjadi satu bangsa. Jadi, tawaran dari Pangeran Sikem dan ayahnya Hemor diterima oleh mereka dengan satu syarat keagamaan. Dan mereka tidak peduli larangan Tuhan, tidak boleh kawin dengan orang yang bukan dari keluarga yang kudus. Dan anak-anak Yakub setuju mencemarkan suku bangsa Israel. Karena mereka juga bukan hanya Dina yang tertarik kepada perempuan-perempuan dengan kondisi yang ada. Termasuk semua anak laki-laki. Yakub tertarik dengan perempuan mereka. Ini buktinya. Mereka mau kawin. Saudara, di sini cerita ini begitu dalamnya. Kenapa? Karena Dina bukan hanya Dina yang tertarik. Termasuk kokonya semuanya tertarik. Dari mana taunya? Ini kalimatnya. Mereka ingin kawin-mengawin. Motivasi yang tersembunyi, kebejatan tersembunyi muncul. Mereka kepingin kawin juga. 17. Dan ingin menjadi satu bangsa. Tercemar. 17. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem setuju. Ya, pokoknya setuju aja. Semua setuju dan disunatlah mereka. Oke, nah saudara, ayat yang
25. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, nah, saudara, kalau tangan kita luka, ya kan, yang masih disunat itu, maka pada hari yang ketiga itu, saudara, luka yang belum nutup itu kalau kegeser sedikit, itu sakitnya luar biasa. Siapa yang pernah luka? Bukan luka karena ketelusupan, bukan ya, karena luka kena peso gitu, semuanya kan ya. Nah, hari ketiga itu hari yang paling rentan. Kenapa? Karena membran-membran darah itu lagi nyusun. Dan itu bahaya sekali. Kalau sampai kena air, terus kena goyang, wah itu sakitnya luar biasa. Tapi setelah itu, dia kuat, sembuh. Dan pada titik seperti itulah, anak-anak Yakub berbuat yang kejam sekali. Jadi di sini dikatakan, pada hari ketiga mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub. Siapa? Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem itu, lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi barang-barang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Dan apa yang selanjutnya? Nah, ini yang kurang ajar. Merampok. Bukan cuma membalas dendam. Memiliki semua harta benda Sikem. Mereka rakus sekali. Kambing dombanya dan lembunya, sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka, diambil mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah semua diangkut, hiasan-perhiasan semua diambil semua. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, dan dia kutuk anaknya. Dan waktu doa berkat, saudara Simeon dan Lewi dikutuk. Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersatu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Dan anak-anak Yakub membalas papanya, menanyakan otoritas dan saudara ketegasan papanya. Dikatakan dia, mengapa adik kita diperlakukan sebagai perempuan sundal dan kamu diam? Dan kemudian cerita ini berhenti. Tidak ada jawaban. Jawabannya apa dan bagaimana keluarga ini dan berantemnya bagaimana. Ditutup oleh firman Tuhan. Keluarga idamankah? Keluarga Yakub. Keluarga baikkah? Keluarga Yakub. Keluarga yang diimpikan oleh orang Kristenkah? Keluarga Yakub. 12 suku Israel adalah penjara, perampok. Saudara, saya sering kali khotbah itu banyak orang ngomong gini. Ya. Wah, Pak Agung itu kalau khotbah ya, kalau ngomong aja. Kadang-kadang kita ini nggak mikir ke situ, kaget-kaget. Kenapa kaget? Kita pikir 12 suku Israel itu, wah anak-anaknya baik, ya dipilih Tuhan, luar biasa. Begitu dibukakan dalam firman Tuhan, wih, kaget-kaget kita. Kenapa? Mulai dari Paulus, mulai dari rasul-rasul semuanya. Waduh. Tidak ada satu rasul pun yang percaya pada Tuhan. Meragukan Tuhan Yesus semuanya. Satu pun nggak ada. Sampai kebangkitan datang pun mereka lihat itu hantu. Dan keluarga Yakub juga sama. Anaknya juga sama. Anak-anak brengsek semua. Saudara, saya tidak memamerkan dosa, keterbatasan, terus kelemahan, kerapuan keluarga yang bukan. Saudara. Tapi saya ingin memamerkan kuasa anugerah Allah dan kesetiaan Allah kepada janjinya terhadap keluarga-keluarga di Alkitab yang bobrok, rapuh, dan rusak. Dia tetap setia.
kasih mengalahkan dosa, kesetiaan menaklukkan semua hati yang melawan Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Jadi sekarang kita menjadi orang Kristen, saudara jangan berpikir utopia. Membangun keluarga impian. Keluarga Hans Christian Andersen. Orang jelek dapat orang ganteng, kaya. Cintanya luar biasa. Engkau tidak tahu ujung hidup manusia kemana. Saudara, Elvis Presley waktu kawin. Whitney Houston waktu kawin. Dunia terpukau. Wah, ini pasangan idaman. Lady Diana kawin dengan Pangeran Charles. Wah, ini keluarga impian, kerajaan. Seorang gadis dapatkan pangeran. Ujungnya apa? Hancur semuanya. Dan yang kita lihat sekarang, sultan-sultan yang di TV, engkau tidak tahu ujungnya kemana. Nanti terjadi perceraian, terjadi seperti ini. Tahu gitu ya. Ngapain kawin dengan orang kaya? Lebih baik orang biasa saja, tapi yang bersahaja. Nah, kamu dulu mintanya apa? Saudara, Alkitab ini adalah Alkitab kebenaran. Cerita-cerita keluarga dalam Alkitab selalu memamerkan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan keluarga. Bagaimana Allah menaklukkan dosa keluarga itu. Bagaimana Allah menaklukkan ketidaktaatan anak-anak kita. Bagaimana Allah memberikan betapa besar kasih-Nya, kesabarannya, dan tekun terus memelihara kita. Dan itu yang dipamerkan Tuhan sampai ribuan tahun tiap keluarga. Bayangkan, saudara. Jadi kita tidak boleh menyerah terhadap apa? Kesetiaan Tuhan. Waktu adik saya jatuh dalam dosa dengan seorang laki-laki. Dan papa saya sebelum meninggal, dia mendengar. Anak laki-lakinya semua dipanggil. Sini. Saya minta kamu janji kepada papamu. Dalam kondisi apapun adikmu jatuh dalam dosa, engkau harus cari dia sampai ketemu. Dan jangan kamu hakimi. Kasih dia. Hati papa saya begitu dalam, begitu jauh. Bukan karena memanjakan adik saya, bukan. Karena Kristus dalam hatinya, dia tahu bagaimana menyelesaikan perkara-perkara itu. Dan kalau tidak ada kasih dalam keluarga, nggak balik adikmu itu. Papa saya ngomong demikian. Kalau kamu tidak menyatakan kasihmu, adikmu hilang masuk neraka selama-lamanya. Karena Allah tidak memakai kasih kita dan membuntu semuanya. Dan itu tanggung jawab kita. Jangan pernah sekali-sekali engkau menutup pintu pertobatan, kesempatan kemurahan hati kepada anak yang terhilang. Saudara, papa saya berdoa tiap hari. Sampai mati. Dan sekarang dia bersyukur. Kenapa? Adik saya kembali. Kembali pada Tuhan. Satu-satunya anak yang disayangi. Saudara, kita membahas beberapa hal penting. Posisi Yakub yang mendiamkan dan posisi anak-anak yang tidak matang diserahin tugas dan tanggung jawab untuk menentukan bagaimana sikapnya. Dan perhatikan baik-baik. Yakub tidak diberitahu oleh anak-anaknya rencananya apa. Dan itu yang jahat sekali, saudara. Yakub mempercayakan anaknya nggak percaya papanya. Dan seringkali seperti itu, saudara. Anak itu sulit percaya orang tua. Orang tua gampang percaya anak. Karena dia tahu anaknya siapa. Apa kemana kelakuannya dia tahu. Tapi anak itu sulit percaya kepada orang tuanya. Apalagi masih remaja, gadis seperti itu. Dia lebih dengar kepada orang-orang di sekelilingnya. Teman-temannya. Kenapa anak kita bisa ngerokok, bisa ini, bisa ini? Ya karena dia nggak dengar orang tua, dia dengar temannya. Ikut temannya terbawa arus. Wah, kamu harus adventurous. Apa adventurous? Itu lihat itu. Gudang garam. Apa gudang garam? Rokok. Kalau kamu nggak ngerokok, kamu bukan laki-laki pemberani. Kan ada semua kan? Coba lihat itu. Rokok-rokok semuanya.
Kan itu kejantanan kan. Yang dipamerkan, oh kalau kamu nggak ngerokok, kamu nggak bisa jadi pemberani seperti ini. Kamu bisa menjadi seorang yang adventure seperti ini. Wah, saudara, jadi kalau saya ngerokok itu membayangkan apa? Wah, seorang laki-laki hebat. Goblok tenan kamu. Kamu sedang membunuh dirimu dengan rokok itu. Saudara, satu orang di Indonesia dihitung ini tentang rokok. Kalau itu buat cicilan, bisa beli rumah. Rumah yang sederhana SSS itu bisa. Kalau mereka stop rokok dan dikumpulkan uangnya berapa puluh tahun itu bisa beli rumah SS sangat sederhana. Atau sangat super sederhana, S3. Dia bisa beli rumah. Tapi manusia itu nggak bisa seperti itu. Maunya itu laki-laki, jantan, hebat, penjelajah. Dunia impian yang dia pikirkan, terus mati dikubur. Tenggorokannya kena kanker, terus semuanya, paru-parunya. Dan penyakit kanker karena rokok meningkat dari tahun ke tahun. Tidak berhenti. Saudara, kita bersyukur. Nah, saudara perhatikan baik-baik sekarang ya. Saudara, kita flashback ke belakang. Kenapa Yakub dengan anak-anak Simon dan Lewi tidak bisa akur? Saudara, kita belajar keluarga berantakan. Karena mamanya dengan Rahel, tahu kan, Lea dan Rahel, bersaing kecemburuan. Dan seluruh hidup kedua orang ini, istrinya Yakub itu kakak adik. Dan bersaing. Dan Yakub lebih memilih Rahel karena cantik. Karena dia lebih suka ke Rahel. Dan Tuhan tutup kandungan Rahel. Dan Tuhan buka kandungan Lea. Di manakah pihak Tuhan? Saya tanya, kita belajar bagaimana Tuhan memihak orang. Dan ini sulit. Tuhan memihak kepada orang yang ditindas. Saudara, kalau kita berjemaat, saya selalu berkata pada teman-teman hamba-hamba Tuhan, saya paling peka terhadap orang yang gila hormat dengan orang kaya dan menghina orang miskin. Saya peringatkan, persyaratan rasul menjadi rasul itu salah satunya adalah kemurahan hati kepada orang miskin. Itu di Galatia pasal 2 ada. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, gembala, hanya mengunjungi orang-orang kaya, dan kamu tidak mau mengunjungi orang-orang yang miskin, dan saya beritahu, kamu bukan gembala. Kamu gembala upahan. Baca Yeskel 34, dan kamu ada di sana semua. Maka saya selalu kontrol, kalau saya di gereja, saya memimpin, terus saya lihat hamba Tuhan. Saudara, dari daftarnya kita tahu, kamu mengunjungi siapa? Bapak ini. Dan hampir 100% pendeta ini kunjungi orang kaya. Dan pendeta ini banyak orang miskinnya. Ini seimbang. Dan hampir semuanya banyak orang kayanya. Saudara, pada suatu hari saya tanya, saya gembala sidang saya beritahu datanya. Pak, ini Pak, datanya. Wah, kamu catetin? Enggak. Cuman ya, iseng aja saya. Ini yang dikunjungi namanya ini semua. Kenapa kok nggak dikunjungi ini? Oh, diserahkan ke kita. Yang miskin diserahkan ke penginjil yang biasa. Nah, dia yang gajah-gajah, yang basah-basah. Wah, dia datang nih dan bisa berjam-jam di sana. Oh, bisa telaten. Begitu orang di bawahnya, dilihat aja enggak. Seorang gembala sidang di satu gereja besar, saya lihat sendiri di depan mata saya sendiri. Dan waktu duduk makan, saya bersama dengan dia, saya beritahu, saya tegur. Ada orang kaya naik Mercy luar biasa. Wah, perlintik, bawa tas itu. Seorang gembala bisa lari, bawain tasnya. Wow, Bapak, ayo kita mau ketemu, kita mau ngobrol. Diambilin tasnya. Dan orang kaya itu senang dilayani. Makasih, Pak. Bapak ya. Begitu ada encim-encim datang. Naik tangga aja nggak bisa. Dia lewat. Dilihatin aja. Ayo, Cim. Yang sakit hati siapa?
Saya bayangin Tuhan Yesus di sebelahnya gimana? Ditempeleng mati kamu. Dan itu terjadi dengan cara-cara yang mata kita ini sudah terbiasa dengan itu. Orang kaya fasilitas, orang pinter dapat fasilitas. Saya paling nggak suka di dalam sekolah, orang pinter dijunjung-junjung. Wah, juara 1 nomor 1. Engkau menghina Tuhan. Dengan engkau menjunjung orang pintar, engkau sedang menghina pintar. Dunia tidak butuh orang pintar. Dunia butuh orang yang ulet. Maka yang orang kaya di dunia ini, banyakkan bukan orang pintar. Orang yang ulet. Yang pintar-pintar budaknya orang ulet ini semua. Jadi pegawainya Bill Gates semua. Bill Gates nggak lulus, tapi yang ikut dia, profesor-profesor semua orang pintar-pintar, itu pegawainya dia semua. Saudara, waktu saya tanya Pak Wawan, ketua majelis gereja yang lama. Pegawai Bapak punya titel paling tinggi apa? S3. Bapak sekolah S1 enggak? SMA. SMA itu S3 loh, Pak. SD, SMP, SMA. Sama S3-nya. Kan S3 juga. S1, S2, S3 gitu kan. Dia pemimpin. Semua yang dipimpin dia S2, S1, S3 ada semua. Dan dia SS-an. Saudara pikir baik-baik. Bukan saya nggak senang dengan orang pintar. Bukan, so. Tapi bukan itu prinsip yang diberikan kepada kita di hadapan kita dalam dunia maupun dalam pelayanan. Saudara, itu beda. Kita menghormati orang yang memberi, baik yang besar ataupun yang kecil di hadapan Tuhan sama. Dan kita hormat sama. Dan jangan menghina siapapun, laki, perempuan, kaya, miskin, budak, atau bukan. Kita semuanya di dalam nama Tuhan Yesus sama. Tapi kenyataannya, saudara, nggak demikian. Dan Tuhan itu setia. Dan waktu Lea itu ditindas oleh Rahel, ditindas oleh Yakub, dan tidak dianggap mereka, Tuhan beri kesuburan yang lebih subur lagi. 7 anak dari Lea. Yakub jengkel juga gitu ya. Dengan Rahel gak punya anak sampai bertahun-tahun. Akhirnya Rahel nangis. Terus minta jamu. Loh, zaman itu ada jamu, Bu. Nanti dibaca itu. Jamu bisa membuka kandungan. Kejadian 33, 34, 35 baca. Rahel minta kepada Lea, itu jamu yang bisa membuka kandungan, nangis. Kasih saya. Nggak bisa. Kamu boleh tak kasih asal Yakub tidur dengan saya. Sampai dapat 2 anak lagi. Ini keluarga bargaining aneh ini ya. Bahkan suaminya tidur dengan siapa itu sogok-sogokan. Oke, tak kasih asal kamu izinkan Yakub tidur dengan saya. Nah, kan sama istrinya kan. Saudara, manusia itu tidak ada poligami yang seimbang kemudian sempurna. Bohong. Bohong, saudara. 2 istri, 3 istri, 9 istri. Wah, saya bisa sama ini semua. Bohong. Sri Sultan ngomong dengan jelas, aku tidak akan mau poligami. Sakit hati di poligami. Itu Sri Sultan. Dan ini Yakub. Banyak orang poligami. Wah, kan Yakub juga poligami. Kan pendeta juga boleh poligami. Pendeta Eden ya. Pendeta boleh poligami. Niru Yakub katanya. Abraham juga sama. Daud istrinya juga banyak. Kan di Alkitab banyak istri semua. Kebelingar ini. Meneladani yang nggak benar gitu. Nah, saudara, dari situ kita lihat bahwa Lewi dan Yehuda berasal dari kandungan Lea. Dan 2 yang menurunkan keturunan Yusuf dan Maria. Bukan keturunan dari Rahel. Wah, kemudian Rahel punya anak kan? Melahirkan siapa? Yusuf. Siapa lagi? Benyamin. Tapi jalur Mesias bukan dari Yusuf, bukan dari Benyamin. Kenapa bukan dari Yusuf? Karena Yusuf kawin dengan perempuan Mesir. Ngerti, saudara? Saudara, rahasia Alkitab itu luar biasa. Ya, ingat baik-baik, Tuhan berada di orang-orang yang tertindas. Jadi kalau kita dalam kesengsaraan, gak dianggap orang, saudara jangan lupa Tuhan bersama dengan kita.
Dan kita bersyukur. Akhirnya Yakub kembali dibentuk oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Kamu sekarang bukan Yakub, tapi kamu Israel. Nah, kita baca ayat terakhir, 35. Ya. Pasal 35. Ayat 9 dan 10. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Nah, dari dia hampir kira-kira 10 tahunan menunda ke Padan Aram itu. Dan waktu dia lepaskan dan mereka tinggalkan Sikem dan datang kepada kehendak Tuhan, di sini Tuhan muncul. Tuhan menampakkan diri. Tuhan mengubahkan keluarganya yang bejat, rusak, gak karu-karuan. Dikatakan di sini, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Bangsa yang menyerukan nama Allah, Israel, Elohim. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Dan mulai hari itulah seluruh kehidupan keluarga Yakub jauh beda menjadi keluarga yang baru. Saudara, kita bersyukur kita mendapatkan Kristus yang memperbarui hidup kita. Ya. Mari kita berdoa, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Kami tahu betapa lemahnya keluarga kami. Dari segala arah kami sering goyah. Bahkan kami sering kali juga khawatir tentang masa depan. Baik untuk anak-anak kami, baik untuk hal-hal yang bersifat kami kurang mengerti. Kondisi, keadaan zaman, negara kami. Tetapi kami tahu Tuhan. Kami terus diingatkan, jangan pernah berhenti untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menikmati isi dunia ini. Dan kemudian kami lupa kepada Engkau. Kami tetap memandang satu tujuan kami adalah hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Seluruh perjalanan kami adalah kami taat kepada Engkau. Kami tidak berlaku licik. Kami tidak berlaku dengan tipu muslihat. Kami selalu mengedepankan kekudusan Allah, kejujuran, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Engkau dalam problema-problema, rintangan, halangan, dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan, kami tahu. Kami perlu problema-problema ini untuk menjadikan kami lebih bijaksana. Kami perlu mendapatkan begitu banyak kesulitan-kesulitan supaya kami menjadi beriman lebih kuat lagi. Dan terutama adalah kami perlu mendapatkan hal-hal yang menimpa kami, yang membuat kami sakit hati, supaya kami menikmati kebersamaan kami dengan kasih-Mu Tuhan, dan kemurahan-Mu yang melebihi daripada sakit hati kami. Dan disitulah kami menjadi umat yang lebih dari pemenang yang Kau janjikan. Kami adalah umat-umat Israel yang baru. Di dalam Kristus ada sukacita, pengampunan, kedamaian yang sudah sempurna. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Roh Kudus terus mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada